Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi azwaji wa dzurriyyatihi wal badil kiram. Summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa masyayikhina wa li masyayikhina jami' ustadina wa li kafatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minal amwat. Summa ila jami'i man bana wa tamara hadzal masjid wa ila jami'i man fataha hadhil qaryah qabr al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa amma ba'du. La haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Ayuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Sarangan monggo wonten injang menika kita ngujukaken rasa syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala kanthi ungkapan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah dina Allah Subhanahu wa taala tansah paring pinten-pinten rahmat dumateng kula pansaya, pinten-pinten kenikmatan ingkang kathah ingkang kula pansaya boten saged ngetang-ngetang saking kathahipun nikmat. Nikmat ingkang Allah paringaken dumateng kula bangsa monggo kita syukuri kanthi sekiat-kiatipun kula bangsa nindakaken sedaya perintah-perintahipun Allah Subhanahu wa taala lan nebi sedaya awisanipun utawi laranganipun. Insyaallah kanthi menika kula bangsa badhe pikantuk kawilujengan, kaharjan, kebahagiaan wonten dunya dumi akhirat. Amin. Sajengipun sholawat salam mugia tansah katur kunjukan ngarsanipun junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ingkang kita ajeng-ajeng syafaatipun benjang teng akhirat. Mugi-mugi kanthi berusaha maksimal kula panjenengan nderek dumateng tindak tandukipun lan berusaha maksimal ngatah-ngatahaken mau sholawat dumateng panjenenganipun kula panjenengan mugia benjang dados tiang-tiang kang badhe pikantuk syafaat. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Sasengipun matur nuwun dumateng wekdal ingkang sampun kaparingaken. Bapak Ibu para wong ingkang kahormati, seminggu kapengker tasih ingat napa ingkang kala aturaken? Tasih ingat nggih. Napa? Surat Asy-Syams. Kita masih di situ, belum beranjak ke surat-surat yang lain. Dari satu surat ini kalau kita bahas mungkin seulan boten rampung-rampung Pak Bu. Tergantung dari mana, dari sudut pandang mana kita membahasnya. Kalau kemarin sebagai mungkin persepsi Pak Bu nggih, kita sudah menyampaikan tentang pesan Allah Subhanahu wa taala teng surat Asy-Syams menika diawali dengan sumpah. Kemudian Allah berkenan mengilhamkan kepada jiwa manusia itu sifat fujur lan sifat takwa. Lajeng Allah maring pesan dumateng kula bansaya, sangat beruntung orang-orang yang menyucikan jiwanya dan sangat rugi orang-orang yang mengotori jiwanya. Nah, Bapak Ibu para ingkang kahormati, dari segi bahasa monggo Pak Bu. Kita di sini diajari oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kata ganti. Apa Pak Bu? Kata ganti itu ya untuk menggantikan kata sebelumnya supaya tidak terjadi pengulangan-ulangan yang membosankan.
Contoh misalnya Bismillahirrahmanirrahim wasyamsi waduhaha. Ha itu namanya kata ganti. Artosipun napa ha niku nggih? Ada ha, ada hi, ada hu. Teng bahasa Arab artinya ya Pak Bu. Tergantung artinya itu. Yang diganti itu apa? Namanya kata ganti. Namanya isim domir. Apa Pak Bu? Isim domir. Nah, isim domir itu ada 3. 1 domir mungfasil, 2 domir muttasil, 3 domir mustatir. Pun kenal napa dereng kalih niku? Tak kenalkan, ben kenal. Pak Bu nggih. Menawi panjenengan rodok mumet, rodok pusing, itu jenenge ngaji tenanan. Nggih. Domir itu kata ganti. Seperti ini, wasyamsi demi matahari, waduhaha. Terjemahin apa? Monggo dibuka terjemahanipun. Ha di sini itu kata gantinya asyams. Kembalinya ke matahari. Wasyamsi waduhaha. Monggo dibuka laptopnya, HP-ne, Al-Qur'ane. Ha itu kata ganti. Wal qamari idza talaha. Ha yang kedua ini kembalinya ke qamar, ke bulan. Pertama tadi matahari, hanya ke matahari. Wan nahari idza jallaha. Ha yang ketiga ini kembalinya ke nahar atau waktu siang. Ganti. Nah, ha di sini namanya dhamir muttasil. Domir yang bertemu dengan fi'il. Fi'ilnya itu bertemu dalam satu kata. Kalau domir mungfasil itu yang terpisah. Contoh dulu kita ngajari anak-anak kita, huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu, gitu ya. Terapannya di Al-Quran wakeh sepirang-pirang babu kata. Nanti akan dapatkan kita semuanya. Nah, namanya domir mungfasil. Nah, namanya kata ganti itu, yang diganti itu siapa? Yang pertama, orang pertama namanya mutakalim, ana atau nahnu, saya atau kita. Kata gantinya apa? Ana atau nahnu. Teng Al-Quran nanti kuadah Pak Bu. Terapannya kita lihat di sana itu. Kemudian kalau kata ganti yang kedua, orang yang diajak bicara atau lawan bicara namanya mukhotob. Ada anta, ada anti, ana antuma, antum, anti, antunna, itu namanya orang kedua. Nah, kata ganti orang yang ketiga yang dibicarakan. Saya bicara dengan panjenengan, membicarakan siapa? Ngaten nggih? Enten nggih? Nate ngrumpi mboten sing dirumpi sinten? Berarti orang yang ketiga. Nah, orang yang ketiga itu dia, bisa dia laki-laki, dia perempuan, atau mereka orang banyak, namanya hum atau hunna, atau kalau satu orang huwa, huma, hum. Di Al-Quran nanti banyak semua Pak Bu. Kita baca Al-Quran, udah berkali-kali baca Al-Quran, berkali-kali hatam gigi Pak Bu gih, Pak Bu gih. Nah, sedikit-sedikit aja karena terbatasnya waktu. Nah, karena di surat As-Samsi itu ada kata ganti ha, itu berarti orang yang ketiga, atau maaf, ada istilahnya mudzakkar dan muannas. Mudzakkar itu kata ganti laki-laki atau benda yang dianggap laki-laki. Kalau mudzakkar, kalau muannas kata ganti orang perempuan atau benda-benda yang dianggap perempuan. Dianggap perempuan. Matahari As-Syams dianggap perempuan. Nggih. Wal qamari bulan dianggap perempuan. Maka domirnya ha itu ya. Ini Pak Bungi. Terus wa nafsi wa ma sawaha, demi jiwa. Demi jiwa. Wa ma sawa, dan penyempurnaannya, nyanya ke jiwa. Ha. Ini Pak Bu. Sekedar contoh dari penggunaan kata-kata ganti. Contoh Pak Bu, surat Al-Ikhlas hafal mboten? Hafal nggih?
Kul huwa, enten huwa nggih. Kul huwallahu ahad. Huwa itu dia. Dia siapa? Dia Allah. Kul di sini ada dhamir mustatir. Mustatir itu tersimpan, mboten keton, enggak dikelihatan ha atau hu atau anta enggak. Kul artinya kul anta, ya, ucapkanlah engkau wahai Muhammad, huwallahu ahad, huwa dialah Allah itu zat yang maha esa. Nah ini namanya dhamir mustatir, yang tersimpan. Ada juga yang tersimpan dalam fi'il apa? Yusabbihu lillahi. Yusabbihu maca tasbih. Sopo sing maca tasbih? Ini ada kata ganti yang diganti oleh Allah Ta'ala, yang tersimpan namanya mustatir. Ya, saya ulangi, dhamir itu mungfasil, muttasil, dan mustatir. Biar nanti oleh-oleh ngaji beda Pak Bunggih. Biasanya sama aja, ini beda. Beda apa ya mau ngaji nih? Taltil nggak tahu. Dhamir mungfasil, muttasil, dan mustatir. Itu semua ada dalam Al-Quran. Banyak Pak Bu, kita baca-baca itu. Nah karena itu kita non Arab, orang ajam, orang yang tidak Arab, yang kadang tidak tahu bahasa Arab. Ramenika kula panjenengan niku mempelajari melalui Al-Qur'an. Nggih. Tentang dhamir mustatir sampun nggih. Dhamir muttasil sampun, mungfasil sampun. Kata ganti yang digantikan itu ada orang yang pertama, orang kedua, dan orang yang ketiga. Orang yang ketiga bisa huwa, bisa disingkat hu. Yang mutasilnya hu, huma, hum. Contoh dalam surat Ar-Rahman, ibu-ibu pasti paham dan ibu-ibu pasti apal. Contoh bismillahirrahmanirrahim. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kuma itu dhamir. Kembalinya ke siapa? Yang disebut kuma itu ke siapa? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kau dustakan? Siapa yang mendustakan nikmatnya Tuhan? Kuma itu dua orang. Engkau berdua, manusia kalian jin. Manusia kalian, ayat-ayat sebelumnya itu khalaqal insana min shalshalin kal fakhar wa khalaqal janna mim marijim min nar fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kumanya itu ke jin dan manusia. Ini contoh. Sehingga sekali lagi ya benar-benar kalau orang mau memahami arti Al-Quran itu harus didekati dengan ulumul Quran, dengan ilmu-ilmu Al-Quran. Karena sulitnya kita mempelajari ulumul Quran, ya sudahlah, mempelajari terjemahannya aja. Insya Allah yang menerjemah Al-Quran itu orang-orang yang pandai di bidangnya. Pandai di bidangnya. Nah, terus kula pansaya teng surat misalipun Al-Baqarah ayat 255. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu, ada kata hu, dhamir itu namanya. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Hu-nya ke siapa? Dhamirnya ke siapa? La ta'khudhuhu, hu-ne teng sinten? Ke Allah. Ke Allah. Jadi Allah tidak ngantuk, tidak tidur. Selain Allah, manusia ya kadang ngantuk ya tidur. Gini mboten. Pemeneh bar sahur terus teng taman surga. Ini namanya taman surga nggih. Hawane enak, silir-silir, hawane ngantuk. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Karena sudah dapat pahala banyak. Hanya satu aja nanti ngantuk enggak dapat ilmu. Ganjaran insya Allah angsal ilmune angsal.
Pun Pak Bu. Jadi fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi yang Allah ilhamkan itu ke jiwa manusia. Jiwa manusia. Nah, Pak Bu, kita sudah sering mendengar kata-kata jiwa manusia. Bahkan di lagu kebangsaan kita itu, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Yang dibangun lebih dahulu apa nih Pak Bu? Nah, jiwa. Jiwa kula bangun, jiwa yang mana yang kita bangun? Jiwa mana? Kemudian raga, fisik. Raga-raga kita bisa berbentuk fisik. Fisik itu pembangunan di bidang fisik di Indonesia luar biasa Pak Bu. Nggih, bangunannya dur-dur. Kados ngaten iki masjid niki yang fisiknya. Ruhnya nanti ya jamaah kita, kegiatannya apa? Nah, fisik kula banjo nggih ngaten niki sudah tinggal terima dari Allah Subhanahu wa taala. Mboten saged pesen. Nek pesen nggih donga. Donganipun sakderengipun Allah dadosaken kula panjaya sing ndongake bapak ibu kula piyambak-piyambak. Nggih mboten pesene ya Allah jadikan anak-anak kami itu soleh dan solihah, bocah ganteng, bocah pinter, ngoten nggih. Nah, oh ya ini pumung ingat. Ini Pak Haji Martono kemarin sampaikan pertanyaan minggu yang lalu itu ketika kita sholat sholat duha, ya beliau tanya, kok kita mendikte Gusti Allah? Niki Pak Kaji mboten mendikte Pak Guji. Niku kita itu berharap nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala mboten mendikte. Memang dalam kata-kata itu wa in kana rizki fis sama'i fa'angzilhu. Fa'angzilhu itu mugi-mugi panjenengan nurunaken. Apabila rizki saya itu di langit, mugi-mugi panjenengan nurunaken. Bukan kita mendikte Gusti Allah mboten. Memohon, namanya roja, mohon. Mohon kali dikte beten nggih. Nek dikte ngertos nggih. Bu guru ngertos dikte, dikte kali murid-murid itu dikte. Kon muni, kon nulis seperti apa yang diucapkan oleh gurunya, namanya dikte. Tulis ya. Ini ibu, ayo tulis. Ini ibu namanya dikte. Ibu Budi, Bapak Budi, riyen alit belajare ngeten nggih. Ini adik Budi. Ya, didikte namanya dikte. Nah, Allah tidak kita dikte mboten. Tapi kita nyuwun memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, in kana rizki fis sama'i fa'angzilhu. Menawi rezeki kula tasik teng langit mugi panjenengan paring nurunaken. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Ini kata domir hu. Hune ke siapa? Jadi kata domir itu bisa hu ke Allah, hu ke benda apa? Fa akhrijhu, mugi-mugi panjenengan turun. Hune itu rezeki. Jadi in kana rizki fis sama fa anzilhu. Ya. Wa in kana rizki fil ardi fa akhrijhu. Ini untuk menyingkat kalimat, maka dibutuhkan kata ganti. Kata ganti itu Pak Bu. Enak. Nah bahasa Indonesia genten kata gantinya. Ngomong saya tahu-tahu mereka itu adalah orang-orang yang baik. Udah, mereka padahal banyak. Sapa jenenge Jiloro telu apa pun mboten sah diapalke. Kula ngapale asmanin jenengan mboten hafal kula Pak Bu. Bu Sinto, Bu Tiem, Bu Tuyu, Bu Tiem. Ya mereka, cukup mereka aja. Jamaah Masjid Arafah kon kuatah Pak Bu nggih. Kon nyebutke aku di sana ada ini Pak ini mboten saged. Jamaah mereka adalah jamaah Arafah adalah jamaah yang sangat baik-baik, ya sangat mendengarkan, ya antusias dalam mencari ilmu, ngaji itu semangatnya luar biasa. Cukup mengatakan jamaah Al-Arafah mereka, berarti hum atau hunna. Hum bagi laki-laki, hunna bagi perempuan. Ini bentuknya. Ngaten Pak Kaji? Nggih. Terus bukan mendikte tapi memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu rawuh yang hormati. Seperti yang saya sampaikan pada minggu yang lalu, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Nah, jiwa manusia Pak Bu, kaitannya pun dengan nafas, jiwa manusia. Ini maaf, jadi
namanya manusia itu pasti ada jiwa dan raganya. Gimana nggih, jiwa raga. Jiwa tok bukan manusia, raga tok atau raga tok bukan manusia. Raga tok jiwanya sudah nggak ada, ruhnya nggak ada, al-qalbnya nggak ada, ya. Kemudian akalnya juga ada, bukan manusia, tapi mayit. Nah, nafas yang Allah berikan ilham berupa fujur dan takwa ini nafas yang ada pada diri kita, meliputi akal, qalb itu hati. Qalb itu hati. Nah, apa yang dilakukan oleh semua manusia itu tidak lepas dari akal dan hati manusia. Roh ya memang dengan rohnya, ya 3 dengan roh. Pasti Pak Bu. Napa sing badhe panjenengan ndikaaken? Napa ingkang badhe panjenengan tindakaken? Tidak lepas dari pengaruhnya ini. Lah ini yang perlu kita sucikan. Jiwa kita, nafas kita, nafsu kita. Kalau kita lihat di tasawuf itu banyak pembagian nafas. Ya, dorongan ini. Yang paling terkenal 3. Ada nafsul ammarah, nafsul lawamah, dan nafsul mutmainnah. Ada juga yang nambahi ada nafsul radiyah, nafsul mardiyah, dan nafsul kamilah. Tergantung, hampir sama, tapi intinya 3. Bahkan dalam pembagian Jawa pun ada nafs-nafs seperti itu. Ini yang perlu kita bersihkan, karena ada nafas atau dorongan atau nafsu kita yang selalu melakukan kejelekan-kejelekan, selalu mengikuti keinginan-keinginan, bukan keinginan yang engkang awon. Dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innan nafsa la'ammaratum bisu. Innan nafsa la'ammaratum bisu. Sebenarnya nafsu itu selalu mengarah, ngajak kepada kejelekan. Ini yang nafsul amarah. Nate amarah, mboten marah, mboten Mbak Bu. Nate. Ini namanya nafsul emosional. Nafsu emosional. Ada orang punya temperamen itu jan nopo-nopo jan karo kesuh. Enten nggih? Rawuh mboten tiyange? Mboten. Nang mriko. Nika mriko. Nafsul amarah itu sok emosionalan terus, Pak Bu. Apa-apa direspon dengan emosi. Karo kesuh, karo muncu-muncu kaya aku. Ada orang seperti itu. Masya Allah, namanya emosional. Emosional. Nah, ini bagaimana supaya kita mengendalikan emosi kita. Memang kadang diperlukan emosi itu Pak Bu. Gini mboten ngomongi bocah ramanut demisan pidut. Ya, satu saat dibutuhkan. Bu guru, Pak guru itu, maaf, namanya muridnya akeh banget. Gini mboten diomongin dengan api, dengan halus, dengan baik, kadang tetap baik itu ya, perlu diemosikan sekali-kali. Ya, caranya Pak Guru dan Bu Guru monggo, supaya bisa menyentuh kalbunya anak-anak kita. Ya, tapi tidak semua harus direspon dengan emosi. Kadang itu perlu Pak Bu, kadang-kadang dengan emosi supaya lebih diperhatikan, ya, supaya lebih diperhatikan. Amarah. Ada nafsul lawamah. Napa Pak Bu? Lawamah. Nafsul lawamah itu singkat kata itu nafsu yang bisa menyesali perbuatannya. Karena orang itu punya dorongan suatu yang jelek. Jane kepengin tidak melakukan kejelekan. Jane Pak Bu nggih. Ora kepengin ngrumpi, mboten kepengin ngrasani, mboten kepengin, tapi dok nyun pangapunten kok dilalah niku nggih, dilalah ketemu karo si A si B itu ada aja pembicaraannya itu. Tapi sadar, astagfirullah. Misal ada juga yang nggak sadar, lanjut terus, apalagi kompornya datang. Kompori datang, Masya Allah, tambah-tambah itu ya. Iya, hangat tambah hangat, ngurup itu ya.
Ya, yang tidak menyesali itu. Tapi kalau lawamah itu sudah punya perasaan penyesalan. Jadi ora kepengin, tapi kepengin. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Segera istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nggih mboten. Nah, ya kita nggih kula panjenengan itu kepingine nindakaken sae-sae sedaya. Kepinginnya baik-baik semuanya. Nggih mboten? Nggih mboten, Pak Bu? Jangan sampai apa yang kita lakukan dalam puasa ini kemudian ternoda oleh kata-kata kita, ya, oleh perbuatan kita. Tapi ya jenenge wong manusia, man utasan wong manusia kang den lalekaken, sehingga manusia sering kecenderungan punya lupa akhirnya melakukan sesuatu yang atau al insanu mahallul khoto'i wa nisyan. Manusia itu tempat salah dan tempat lupa. Bahkan kadang mengatakan untuk memberikan pembenaran, ya ini manusiawi. Manusiawi itu punya sifat kemanusiaan. Nah, tentu harapan kita itu ya rodo angel harus diusahakan dan diupayakan semaksimal mungkin supaya kita punya dorongan nafsu-nafsu yang mutmainnah. Sing mutmainnah. Punya dorongan yang baik, punya jiwa yang tenang, yang tentram, apapun masalah, karena Allah selalu beri masalah pada kita sikap, kita respon dengan ketenangan dan ketentraman, tidak dengan emosional. Nah, jiwa-jiwa yang tenang inilah yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Satu ayat ini domirnya akeh banget Pak Bu. Tadi kita sampaikan di awal domir itu. Ya mboten. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i. Ini kata kerja perintah. Kata perintah. Irji, kembalilah. Kalau yang disuruh kembali laki-laki irji satu orang. Kalau dua orang irji'a. Kalau banyak orang irji'u. Nah, irji'u. Nah, ini banyak kok pakai i karena nafsul mutmainnah dianggap muannas, dianggap wadon, sehingga irji'i. I-nya kemana? Domir mustatirnya kemana? Domir yang tersimpannya di mana? Nafsul mutmainnahnya. Ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi ada anti itu kamu perempuan kalau diperlihatkan domir mungfasilnya, kalau dilihat itu anti, ya anti. Ada antuma, ada antunna, banyak. Nah, ini domir, dan ini insya Allah ada dalam Al-Quran, Bapak. Dalam Al-Quran banyak kita dapatkan nanti, baik domir mungfasil, muttasil maupun mustatir. Yang kalau kita pelajari, dekati dengan ilmu, maka insya Allah kita ya mendekati kebenaran pesan yang disampaikan oleh Allah SWT, kita mengerti dengan mendekati kebenaran. Itu harapannya seperti itu. Bapak Ibu para wong yang kau hormati. Nah, untuk menyucikan jiwa kita itu perlu cara, perlu metode. Nah, yang paling terkenal dalam mutasawuf itu ada namanya metode takhalli. Caranya takhalli, mengosongkan perasaan kita, pikiran kita, ya, angan-angan kita dari hal-hal yang kotor, hal-hal yang jelek, hal yang tidak baik. Khalli. Setelah kita kosongkan, kalau bisa yang ada di angan-angan kita itu kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Kemudian tahalli, kita
beri masukan hal-hal yang baik. Kemudian baru akan nampak namanya tajalli. Orang kalau jiwanya itu dikosongkan dari sifat-sifat kotor, iri, dengki, negatif thinking dan seterusnya itu, maka yang muncul itu orang itu akan berseri-seri, dengan orang itu baik, sumeh, dengan kalau mau kata-kata yuk kata-katanya indah, menenteramkan, kata-katanya mengandung nasihat. Kan enten sama-sama kata-kata ya Pak Bung nggih. Kita sering mendengar kata-kata orang itu enten yang nyelekiti kan ngomong nih. Menyelekiti, ngertos nyelekiti nggih. Entah kata-katanya apa itu. Kadang kata-kata baik diucapkan dengan jelek. Bau surga ya. Ada orang ibu-ibu nyun sewu, rajin, gasik teng masjid. Ada orang komen, bau surga nih ye. Ada aja itu. Apalagi bapak-bapak misalnya, ya ini loh surga kelas VIP, VIP, ya ini. Maka nyun pangapunten leres sangat jiwa, nafas kula panjenengan harus kita bersihkan, ya dari hal-hal yang satu paling dalam itu hal-hal yang selain Allah. Mungkin di kelasnya orang-orang tertentu. Kelas-kelasan kita itu dari sifat-sifat ya mumah, sifat-sifat yang jelek, ya diisi dengan sifat-sifat yang hasanah, yang baik. Nah, terus ada cara yang lain, misalnya dengan tarbiyatun nufus, dengan mendidik jiwa, ya mendidik jiwa. Kemudian tazkiyatun nufus, kemudian mensucikan jiwa. Ini kata Muhammad Abduh, seorang baru dari Mesir, itu dengan kata-kata itu. Kemudian terakhir tauhid. Al-Ghazali sendiri itu menyampaikan metode, ya, metodenya itu dengan istilah tarbiyatun nufus, ya, kemudian apa lagi? Imam Al-Ghazali itu. Kemudian terakhir ke nafsul mutmainnah. Ini Pak Bu. Nah, ini cara-cara sebenarnya tidak harus seperti itu, tetapi dengan cara-cara kita sendiri. Cara-cara kita sendiri itu apa? Supaya jiwa kita itu tidak sering ya menghindari 4 hal. 1, menghindari banyak bicara. Ini Pak Anam ngomong terus. Ini beda Pak Bu nggih. Nek teng mriki kula meneng beda. Maksudnya kita jangan banyak bicara hal-hal yang tidak berguna. Hindari, karena kita punya kecenderungan kalau udah ketemu dengan temannya, dengan hopengnya, dengan ngomong alon itu kita nulon dasarnya. Hindari banyak bicara. Kemudian menghindari banyak makan juga. Jadi kalau teruskan banyak bicara itu banyak salah, banyak dosa dan seterusnya. Tapi bicara yang baik, yang mengandung manfaat, itu terhindar dari dosa. Menghindari banyak makan. Sering kita dinasihati oleh orang terdahulu itu. Karena kalau orang kekenyangan banyak makan itu ngapunten. Hawane 1 ngantuk. 2 kakean gaji dan seterusnya. Ya, karena banyak makan tuh sering laline. Ya. Sering laline nggih. Ya, makan apalagi naudzubillah makanan yang haram. Wong makanan yang halal aja itu kalau bisa itu dibatasi, diatur. Sama dengan puasa ini, makanan kita halal gitu. Coba kita misalnya buka langsung 2 piring misalnya, udah gak jadi terawih Pak Bu. Gitu. Bingung ngurusi apa? Qiraan dan seterusnya. Nah, yang selanjutnya menghindari banyak bergaul dengan orang-orang yang tidak baik. Dulu waktu di kelas 2 MI itu diajari begini. Wa in kana dza syarrin fajannibhu sur'atan wa in kana dza khairin faqarinhu tahtati. Ada kurikulum di MI itu seperti itu.
Jadi saya mungkin 45 tahun, 48 tahun yang lalu hafalan saya sih hafal, Pak. Yen ana kanca ala lakune ndang dahono, yen ana kanca bagus enggal ndang kancanana, ngoten nggih. Jadi wa ingkang dasarin. Apabila ada teman yang jelek itu fajanib sur'atan. Jauhi cepat. Wa ingkana dza khairin, nek ana kanca, kalau ada teman yang bagus nggih, faqarin hutatu, maka temanilah, koncolah. Ya, bertemanlah, karena teman-teman yang baik itu akan berikan petunjuk kepada kita. Dulu riyen nek kon ngapalin mbuh apa artine mboten ngertos, penting ngapalke ngoten niku. Dan ada penyemangat dari para ustadz dan ustadzah itu di akhir, ya di akhir apa istilahnya, akhir sanah itu diadakan lomba. Lomba ini lomba hafalan kitab. Amal kitab masuk seperti itu. Hafalan kitab jurumiyah juga hafalan. Al-kalam wal lafzul murakabul mufid bil aqsam salah satu ismun wa fi'lun sama harfun al makna dan seterusnya. Ada hafalan apa itu? Dulu riyen. Saat ini hafalane teng TikTok. Nyanyi-nyanyian hafalan iki. Ngoten Pak Bu, belum kita lanjutkan, mbok nyun pangapunten enten ingkang nyun pangapunten pitaken tanya monggo. Pun meh siang niki. Terus pundi ibu-ibu, sampun saya pun kathah semuten apa dereng? Semuten. Oh sampun nggih. Oh nggih. Nggih mugi-mugi sekedhik-sedhik nika mugi-mugi dados tambahipun ilmu kula pansaya lan mugi-mugi bermanfaat. Lan mugi-mugi Allah taala paring hidayah dumateng kula panjenengan saged nindakaken napa ingkang kula panjenengan ngertosi. Salah satu kotornya jiwa itu kita itu tidak bisa melaksanakan apa yang kita tahu. Salah satu tanda kotornya jiwa kita itu kita ngerti tapi tidak mampu untuk melakukan. Nah kita berharap apa yang kita tahu, yang kita pahami bisa kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Nggih, monggo kita tutup alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Di setting ya, setting di setting. Iya, terima kasih. Nggih. Cocok ngaji kayak gini ya. Dapat siapa? Lagi. Oh. Lagi mendorong banget. Yang lalu rampung. Oh. Rampungnya udah ujian nih. Iya. Nang lalu rampung. Saya kemarin banteng lagi ngebriti apa ya? Mau Mas? Anggar